KPUD Depok merespon adanya dugaan penggelembungan suara kepada partai tertentu dan hal itu disebabkan karena aplikasi Sirekap yang bergerak merubah data sendiri. Meski demikian, KPU berpatok pada data C plano hasil karena aplikasi Sirekap hanya bukan acuan resmi. Karena angka X itu terdata 5 atau 8. KPUD Depok menanggapi adanya indikasi penggelembungan suara ke partai lain melalui sistem Sirekap. Ketua KPUD Willy Sumarlin mengatakan memang ada laporan bahwa sistem Sirekap berubah data dengan sendirinya. Hal tersebut terjadi di Sukmajaya dan Tapos. Meski demikian, pihak KPU membantah adanya penggelembungan suara ke partai tertentu karena Sirekap bukan acuan hasil resmi. Pihak KPU tetap berpatok pada C pleno hasil sebagai acuan. Mungkin ada yang masuk ke sistem Sirekap itu mencoba merubah hasil yang ada Sirekap. Tapi kan acuan kita bukan kepada Sirekap. Sirekap itu kan hanya alat bantu. Kita tetap kepada C plano. Sehingga apabila ada kesalahan terhadap Sirekap bisa dilakukan koreksi dengan melihat kepada C plano. Aplikasi Sirekap bukan pertama kali mengalami kerancuan data. Pada perhitungan suara presiden, aplikasi Sirekap sempat membaca dengan jumlah yang lebih banyak dari C pleno. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, beredar di sosial media X perihal penggelembungan suara PSI di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini perolehan suara PSI di Sirekap lebih tinggi dibandingkan di foto dokumen C hasil. KPU Gunung Kidul angkat suara terkait cuitan yang viral tersebut. Warga Gunung Kidul, Yogyakarta dihebohkan dengan cuitan akun X dengan nama Overgazedems 12 soal kejanggalan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Cuitan ini viral diposting ulang hingga 6.444 kali. Dalam cuitan ditunjukkan sejumlah kejanggalan karena perbedaan suara PSI di Sirekap dan foto C1 yang ada di sejumlah TPS di Gunung Kidul, Yogyakarta. Misal saja di TPS 020 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, PSI memperoleh 31 suara di Sirekap. Sementara di C, hasil PSI hanya mendapatkan 5 suara. Lalu di TPS 010, Kelurahan Ngesti Rejo, Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul, PSI tercatat memperoleh 27 suara di Sirekap. Sedangkan di C, hasil PSI tak mendapatkan suara sama sekali, alias 0. Kemudian di TPS 007 Kelurahan Getas, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul, PSI tercatat mendapatkan 33 suara di Sirekap. Sementara di C hasilnya hanya memperoleh 2 suara saja. Anggota KPU Gunung Kidul Divisi Teknis Penyelenggara Supami membantah dugaannya penggelembungan suara tersebut. Di mana sistem Sirekap itu mengacunya adalah di foto C hasil atau plano. Kalau misalkan di sini plano, jadi foto C hasil itu dikonversi menjadi angka-angka. Jadi di situ kaitannya dengan pemberitaan yang viral ya, di situ biasanya penggelembungan ya kalau di luar itu sebenarnya bukan itu, karena posisi C hasil yang difoto itu dikonversi dengan angka dan kemudian angkanya itu seperti itu. Tetapi kaitannya dengan rekap itu kami tentunya mempedomani rekap manual berjenjang. KPU Gunung Kidul mengimbau agar warga tetap tenang dan melaporkan bila ada temuan yang mencurigakan. Sebab penghitungan suara dilakukan secara manual dan bertahap hingga dapat diawasi oleh semua orang. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Informasi Pusat Penyidangan sengketa informasi yang dimohonkan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional terhadap KPU. Sidang membahas berbagai isu, mulai dari permohonan informasi data mentah real account hingga kontrak antara KPU dan Alibaba Cloud. Ketua Yayasan Advokasi Hak Konstitusional sebagai termohon menjelaskan, saat ini banyak beredar berita bohong seputar pemilu, termasuk kabar server KPU berada di Tiongkok maupun Prancis. Baginya, kebenaran informasi tersebut harus dibuktikan secara transparan. Pemohon menilai sengketa informasi terjadi karena KPU tidak memberi akses informasi pada publik. Kalau untuk permohonan informasi harus dilihat oleh ketua dulu. Lalu saya mau tanya KPU ketika ada surat.
KPU tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg di aplikasi Sirekap. Ya, KPU hanya menampilkan bukti otentik atau data dari tempat pemungutan suara. KPU mengubah tampilan website hasil suara Pilpres dan Pileg 2024. Bila sebelumnya menampilkan grafik atau bagian data hasil tabulasi sementara perolehan suara, kini laman Sirekap hanya menampilkan hasil foto formulir model C dari tempat pemungutan suara. Menurut KPU, tampilan Sirekap terbaru ini dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, serta agar tidak menimbulkan prasangka. Oh, masih dalam proses. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI akan lakukan penyelidikan terkait dengan melambungnya suara sejumlah parpol peserta pemilu termasuk Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pihaknya juga telah menghimpun informasi terkait dugaan penggelembungan suara melalui unggahan yang beredar di media sosial. Kan saya memperhatikan betul ada media sosial di channel kami. Jadi langsung kita cek di teman-teman pengawas. Ada yang belum terjawab, ada yang kita tunggu nih. Dan bukan hanya, mohon maaf, bukan satu partai ya, bukan PSI tok gitu loh. Banyak hal yang lain yang kemudian kita harus cek lagi. Jadi kalau seandainya terjadi penggelembungan ya, berarti kan ada yang masif dilakukan, masih bunyi dalam pengawasan, seharusnya bunyi. Kalau nggak bunyi berarti pengawas kami bermasalah. Nah, kita cek di lapangan lagi, kita lagi cek apakah benar demikian. Tapi dari beberapa video yang ada, kita langsung sampel nih, 1, 2 misalnya. Yang di Cianjur belum ada jawaban. Kalau di Cianjur kan ada tentang Cianjur, itu belum ada jawaban dari teman-teman pengawas Cianjur. Kami akan cek jawaban. Ada yang masih perdebatan misalnya Tanjung Pinang kemarin ada 2 kasus itu, kemudian ada lagi Sumenep nih lagi jadi perhatian, Jember jadi perhatian, Bekasi dari PPK Bekasi kemarin kita lagi cek ke Bekasi apakah bagaimana, kemudian tidak lanjut langsung ke Bawaslu Bekasi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Sindo Pagi. Badan Pusat Statistik mencatat impor beras yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir melonjak signifikan. Ya, berdasarkan data BPS dalam 5 tahun terakhir, Thailand dan Vietnam menjadi langganan Indonesia untuk mengimpor beras. Badan Pusat Statistik mencatat impor beras yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir melonjak signifikan. Berdasarkan data BPS, total impor beras pada 2023 mencapai 3,06 juta ton dan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Angka itu meningkat 613,61% dari 2022 yang hanya 429,21 ribu ton. Sepanjang tahun 2023, pemerintah paling banyak impor beras berasal dari Thailand sebanyak 1,38 juta ton atau 45,12% dan Vietnam 1,14 juta ton atau 37,47% dari total impor. Mengutip data 5 tahun terakhir di BPS, Thailand dan Vietnam memang menjadi langganan Indonesia untuk impor beras, walaupun tidak selalu dengan porsi yang paling tinggi. Pada 2019, impor beras dari Thailand mencapai 53.278 ton, naik di 2020 sebanyak 88.000 ton. Di 2021, impor beras berasal dari Thailand sebesar 69.000 ton dan 2022 sejumlah 80.000 ton. Sementara impor beras dari Vietnam pada 2019 sebanyak 33.000 ton, 2020 sebanyak 88.000 ton. Impor beras Vietnam pada 2021 sebesar 65.000 ton dan 2022 sebanyak 81.000 ton. Meski impor beras terus meningkat, Indonesia merupakan produsen beras terbesar keempat dunia. Menurut the United States Department of Agriculture atau USDA, pada 2022 produksi beras Indonesia mencapai 31,5 juta ton dengan jumlah konsumsi 30 juta ton sehingga ada surplus sekitar 1 juta ton. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.